Halo, assalamualaikum anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar untuk hari ini. Nah, hari ini Pak Zani akan menyampaikan materi mengenai faktor bilangan. Nah, mengenai faktor bilangan. Nah, sebelumnya kalian sudah memperhatikan video dari Pak Zani yang menaik kelipatan ya. Sekarang kita belajar mengenai faktor bilangan. Nah, yuk langsung saja. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dapat memahami faktor bilangan. Yang kedua, memahami faktor persekutuan. Yang ketiga, dapat menentukan faktor bilangan. Yang keempat, menentukan faktor persekutuan. Nah, kemudian faktor bilangan itu adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Nah, contoh ini anak-anak. Nah, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut jika ada soalnya yang kita ingin cari faktor bilangannya adalah 18. Nah, berarti 18 itu bisa dibagi berapa saja? Nah, 18 itu bisa dibagi 1 sama dengan 18, bisa dibagi 2 sama dengan 9, bisa dibagi 3 sama dengan 6. Nah, kalau dibagi 4 bisa enggak bisa, berarti tidak bisa ditulis. Jadi tidak usah ditulis, yang ditulis yang bisa membagi habis bilangan 18. Karena yang bisa membagi hanya 2, 3, kemudian ada 1, ada 18, ada 6 dan 9, maka itu adalah faktor bilangan dari 18. Nah, ini bisa kalian buat tabel seperti ini biar lebih mudah, itu juga bisa. Kemudian anak-anak, dari hasil pembagian ini kalian bisa menentukan nih faktor dari 18. Nah, jadi 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Nah, jadi angka-angka tersebut yang bisa membagi 18. Kemudian, nah, langsung kita masuk ke faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Bilangan yang sama dari faktor dua bilangan atau lebih. Jadi sama kayak yang kelipatan persekutuan yang saling memiliki. Nah, yuk langsung. Nah, di sini faktor persekutuan dari 8 dan 40. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan dari 8 dan 20, kalian harus cari terlebih dahulu faktor dari 8 itu berapa, kemudian faktor dari 20 itu berapa. Nah, kita cari tahu dulu faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 ini bisa kalian buat tabel seperti ini atau seperti bentuk T. Nah, faktor dari 8, 8-nya bisa diletakkan di atas. Nah, 8 itu bagi 1 berapa? Hasilnya letakkan sampingnya 8. Kemudian 8 bagi 2 berapa hasilnya? 4. Nah, kemudian 8 bagi 3 bisa enggak? Nah, tidak bisa. Nah, karena ini sudah ketemu, jadi bisa kalian tuliskan saja. Jadi nanti sampai akhirnya itu 8 bagi 8. Seperti itu anak-anak. Jadi 8 bagi 1 8, 8 bagi 2 4, 8 bagi 3 tidak bisa, 8 bagi 4 itu nanti 2, 8 bagi 5 tidak bisa, 8 bagi 6 juga tidak bisa, 8 bagi 7 tidak bisa, kemudian 8 bagi 8 itu hasilnya 1. Nah, itu kita sudah bisa menentukan faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 itu 1, ini 1, kemudian 2, 4, dan 8. Nah, sekarang kita mencari faktor dari 20. Nah, faktor dari 20 ini bisa kalian tentukan. 20 bagi 1 berapa? 20. 20 bagi 2 10. 20 bagi 4 kemudian 5. 20 bagi 5 itu 4. 20 bagi 10 2. 20 bagi 20 1. Nah, yang terakhir itu nanti 20 bagi 20. Nah, dari faktor bilangan 20 kita bisa menentukan faktor dari 20 adalah 1. Nih,
1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, sekarang kita sudah menemukan faktor dari masing-masing bilangan. Sekarang faktor persatuannya berapa? Nah, faktor persatuannya yang saling dimiliki faktor 8 dan faktor dari 20. Nah, jadi angka berapa saja? Nah, faktor persekutuan dari 8 dan 20 itu 1, 2, dan 4. Karena pada faktor 8 itu memiliki angka 1, di faktor 20 juga memiliki angka 1, kemudian faktor 8 itu memiliki angka 2, begitu juga dengan faktor dari 20 memiliki angka 2 juga. Nah, faktor 8 memiliki angka 4, faktor 20 memiliki juga angka 4. Nah, yang lainnya karena tidak sama, jadi yang termasuk faktor persatuan dari 8 dan 20 hanya 1, 2, dan 4. Nah, anak-anak, itu yang bisa Pak ini sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.